Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Mari kita mulai. Sebelumnya, Xiao Yan mulai duduk bersila di ruang batu tertutup. Menjentikkan jarinya, 3 kotak giok muncul. Dari 3 bahan obat ini, hanya esensi giok mati rasa surgawi yang perlu diperbaiki. Melebarkan mulutnya, nyala api warna hijau pucat diludahkan dan dengan cepat melilit esensi giok mati rasa surgawi. Hanya 12 menit berlalu, esensi giok mati rasa surgawi akhirnya berhasil disempurnakan menjadi bubuk putih. Selanjutnya, menggabungkan 3 bahan obat menjadi satu. Setelah beberapa kali gagal, Xiao Yan akhirnya berhasil menggabungkan 3 bahan obat sebelum menyimpannya ke dalam botol giok. Berikutnya adalah akan menjadi hal yang paling penting. Jika Xiao Yan berhasil menelannya, dia akan dapat berhasil maju ke tingkat ke-8 sebelum pertemuan pil dimulai. Keganasan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangkat botol batu giok dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Kepala Xiao Yan langsung mengeluarkan suara dengung saat inti sumsum jiwa memasuki tubuhnya. Kekuatan spiritual di antara alisnya tiba-tiba membengkak, seolah-olah pikirannya akan meledak. Perubahan tak terduga ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Yang hanya bisa dia lakukan adalah fokus dan menstabilkan pikirannya. Inti sumsum jiwa akhirnya berhasil dijinakkan sebelum berubah menjadi aliran panas yang tersebar dan menyatu dengan kekuatan spiritual di antara alisnya. Ini membuat jiwa Xiao Yan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah penyerapan berlangsung selama hampir 1 jam, kekuatan aneh dari antara alis Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih intens. Riak tak terlihat diam-diam menyebar sebelum akhirnya mengalir keluar dari ruang batu dan berhamburan di langit. Boom! Gunung segera muncul seperti panci minyak mendidih. Itu membangkitkan perhatian semua binatang sihir di pegunungan. Sementara itu, Xiongzan di depan aula batu telah menjadi sedikit terkejut karena perubahan mendadak ini. Ini adalah apa yang disebut aura spiritual. Ada rumor bahwa hal semacam ini hanya bisa diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat ke-8. Semua bajingan, dengarkan, kejar siapa saja yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Xiongzan tiba-tiba berdiri sementara beberapa pikiran terlintas di dalam hatinya. Segera, binatang sihir dalam pegunungan 10.000 obat berubah menjadi kegemparan setelah mendengar perintah. Raungan rendah terus terdengar ketika mereka mulai mengusir para pesaing yang secara acak mendekati pegunungan. Di ruang batu, Xiao Yan secara alami tidak menyadari aktivitas yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang padat. Waktu mengalir seperti air. Dalam sekejap mata, sudah hari ke-8 sejak Xiao Yan memasuki ruang batu. Fenomena yang tidak biasa secara bertahap menghilang dan ruang batu sekali lagi menjadi benar-benar tenang. Ziyan berjongkok di tangga batu di luar ruang batu. Penantian selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya merasa sangat mengerikan. Kenapa dia masih belum selesai? Dikabarkan bahwa alam pil ini akan ditutup. Boom! Sementara Ziyan bergumam, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari ruang batu. Cahaya tak terlihat tiba-tiba meletus dari dalam. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu seperti gelombang yang mengerikan sebelum akhirnya menyebar. Detik berikutnya, sosok Xiao Yan samar-samar muncul. Namun, tubuhnya saat ini tampaknya sangat ilusi. Ini, jiwa. Xiongzan menatap tubuh ilusi Xiao Yan di langit. Jantungnya tiba-tiba kaget ketika dia dengan lembut menebak. Sementara itu, Xiao Yan di langit bergetar sesaat sebelum tiba-tiba menundukkan kepalanya melihat ke ruang batu di tanah. Ada sosok kurus, perlahan melangkah melalui udara kosong, itu adalah tubuh fisiknya. Tubuh ilusi Xiao Yan perlahan bergerak sebelum berubah menjadi cahaya buram dan masuk ke dahi tubuh fisiknya. Xiao Yan perlahan menghirup nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mulai membentuk segel. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya dan membentuk tapak spiritual. Kakak Xiongzan, coba dan terima tapak spiritualku. Baik. Xiongzan tertawa terbahak-bahak ketika mendengar tawa Xiao Yan. Segera, tangannya yang besar dikepal. Kedua matanya menyipit saat dia menatap kekuatan kuat yang tak terlihat yang melintas di langit. Boom! Tapak spiritual tiba dan bertabrakan dengan keras melawan tinju Xiongzan. Segera, suara rendah dan dalam teredam terdengar di seluruh gunung. Ekspresi Xiongzan segera berubah. Dia bisa merasakan rasa sakit yang samar dan pusing tiba-tiba keluar dari dalam kepalanya.
Kakinya mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Apakah ini serangan spiritual? Kakak Xiongzan, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan di langit perlahan turun sementara Xiongzan tenggelam dalam pikirannya. Xiongzan juga mengguncang pikiran di dalam hatinya setelah mendengar suara Xiao Yan. Serangan seperti ini seharusnya seseorang telah maju ke alkemis tingkat 8. Serangan saudara Xiao Yan ini sangat kuat. Jika itu pada tingkat yang lebih rendah, kemungkinan kesadarannya akan rusak di bawah serangan spiritual semacam itu. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyaring sedikit pun perubahan pada Xiongzan. Dia tanpa sadar menghela nafas. Dunia yang kuat memang merupakan salah satu kekuatan yang dihormati. Kamu akhirnya keluar. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan. Suara itu secara alami milik Ziyan, yang sudah menunggu sampai frustasi. Xiao Yan berbalik dan bertanya pada Ziyan. Sudah berapa hari aku dalam retret ini? Hampir 8 hari. Ziyan memutar matanya saat dia menjawab. Jika kamu sedikit terlambat, alam pil ini akan ditutup. 8 hari ya, kalau begitu, masih ada 1 hari lagi. Xiao Yan sedikit mengangguk. Aku sudah mengumpulkan semua bahan tugas. Yang perlu aku lakukan adalah bergegas ke pintu keluar alam pil. Bagaimana dengan kalian berdua? Ziyan membentangkan tangannya saat dia berkata, kami akan mengikutimu. Namun, ada anggota dari menara pil yang menjaga pintu keluar. Karena itu, kamu hanya bisa pergi duluan setelah kami sampai di sana. Aku akan memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari beberapa kemampuan Ziyan. Kalau begitu, ayo bergerak. Ziyan menganggukkan kepalanya. Kemudian dia memberikan cincin penyimpanan yang berisi semua bahan obat di pegunungan 10.000 obat pada Xiao Yan. Ini membuat Xiongzan hanya bisa tertawa pahit. Kemudian, Xiongzan mengeluarkan pluit panjang. Sosok besar binatang burung misterius terbang dari pegunungan yang jauh dan mendarat di depannya. Ayo pergi, binatang burung misterius ini sangat cepat. Selain itu, ini juga menghemat waktu kita. Xiongzan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, kakinya menginjak tanah dan mendarat di belakang binatang burung misterius. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti dengan cepat. Binatang burung misterius memancarkan pekikan tajam saat mengepakkan sayapnya. Membawa angin liar dengan cepat bergegas ke utara alam pil. Dalam waktu 1 hari, mereka telah tiba di pintu keluar alam pil sebelum akhirnya binatang burung misterius mendarat di alun-alun. Banyak tatapan tertuju saat mereka mendarat. Namun kelompok Xiao Yan mengabaikan tatapan ini. Matanya segera menyapu dan berhenti pada sosok yang akrab di depan. Cao Ying yang dengan anggun berdiri di alun-alun di bagian depan. Matanya yang cantik berhenti pada Xiao Yan saat dia muncul. Setelah melihat bahwa tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya, dia perlahan menghela nafas lega. Sementara Song Qing, sudut mulutnya berkedut ketika mendengar desahan Cao Ying di sampingnya. Wajahnya segera mengungkapkan ekspresi malu ketika dia dengan lembut berkata, untungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Xiao Yan. Ying orang tua itu telah diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mendorongku dengan paksa. Jika aku tidak bereaksi dengan cepat, kemungkinan kekuatan tersembunyi akan mengambil hidupku. Cao Ying memutar matanya setelah mendengar ini. Dia menutup mulutnya dan tertawa pelan. Senior Song, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Mereka yang tertinggal saat itu hanya menunggu kematian. Bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Wajah Cao Ying penuh dengan senyum. Namun, tatapan dingin yang samar dan kekejian melintas jauh di dalam matanya. Jelas, Song Qing telah masuk daftar hitam di dalam hatinya. Xiao Yan di kejauhan menyapu di tubuh Cao Ying yang tersenyum hangat. Setelah saling pandang, Xiao Yan dengan cepat mengalihkan tatapannya dan berhenti pada sosok hitam. Mu Gu tua. Sepertinya orang tua ini juga mengincar api 3 terbakar. Kemudian tatapan Xiao Yan menyapu alun-alun. Ruang di tempat itu agak terdistorsi. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Tatapannya sejenak menyapu sebelum mulai berbicara. Waktunya habis. Serahkan daftar obat yang ditugaskan pada kalian. Setelah itu, kalian dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi di bagian akhir dari kompetisi pertemuan pil. Tongkat lelaki tua tiba-tiba memotong dengan lembut. Segera, retak ruang gelap hitam perlahan muncul. Satu persatu para peserta melangkah maju dan memberikan tugas mereka. Setelah itu, mereka masuk ke celah ruang dan menghilang.
Xiao Yan menoleh setelah melihat Cao Ying dan sisanya mulai memasuki celah ruang. Dia kemudian berkata pada Ziyan, "Aku akan bergerak duluan. Kita akan berkumpul setelah kita pergi." Ziyan menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar jawabannya. Kemudian dia dengan cepat berjalan ke arah pria tua dan mengeluarkan daftar obat dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, matanya beralih ke celah ruang gelap hitam. Dia akhirnya selangkah lebih dekat pada api 3000 terbakar. Di sebuah stadion yang sangat besar yang dipadati lautan manusia sejauh memandang. Banyak panggung batu melayang di udara di atas alun-alun stadion. Di tengah alun-alun, ada sebuah pintu besar yang mengandung riak ruang. Itu adalah pintu keluar alam pil. Jelas, hari ini adalah pintu alam pil sedang dibuka. Hanya mereka alkemis yang berhasil keluar, akan memiliki kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam pertemuan pil. Di tempat penonton, mata kelompok dokter peri kecil terfokus pada pintu ruang besar di panggung tinggi stadion. Wajah mereka mengandung sedikit kecemasan. Meskipun mereka yakin dengan kemampuan Xiao Yan, mereka juga menyadari intensitas persaingan di alam pil. Boom! Pintu ruang akhirnya terbuka. Banyak sosok mulai berjalan perlahan keluar. Kaki mereka mendarat di tanah alun-alun di tengah sorak-sorai semua orang yang hadir. Boom! Pintu ruang berdesir sekali lagi. Sosok Anggun Cao Ying dan Song Qing perlahan berjalan keluar. Pintu besar ruang sekali lagi berdesir dan sosok Xiao Yan perlahan muncul. Akhirnya, dia melangkah keluar dari pintu ruang dan mendarat di tanah. Dia tiba-tiba memalingkan matanya dan segera tersenyum mengangguk ke arah kelompok dokter peri kecil. Kemudian tatapannya beralih dan berhenti di kursi tertinggi di alun-alun. 3 kepala raksasa dari Menara Pil. Apakah dia Xiao Yan, murid Yao Chen? Wanita cantik di kursi tertinggi menatap Xiao Yan sebelum dia tiba-tiba bertanya. Ya, dia adalah Xiao Yan. Xuan Kongzi di samping tersenyum dan mengangguk. Matanya sejenak menyapu Xiao Yan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Sudahkah kalian menemukannya? Riak jiwa orang kecil ini tampaknya sedikit tidak biasa. Jika aku menebak dengan benar, dia seharusnya sudah menyentuh keadaan jiwa. Wanita cantik sedikit tersenyum dan berbicara dengan lembut. Itu memang penampilan kekuatan spiritual keadaan jiwa. Tetua berkulit gelap di sampingnya juga mengangguk dengan cara yang agak keras. Penglihatan orang tua Yao Chen ini benar-benar baik. Sungguh membuat iri. Jika dia benar-benar telah maju ke keadaan jiwa, bahkan Cao Ying dan Dan Zhen akan memiliki beberapa kesulitan mengalahkannya dalam pertemuan pil ini. Wanita cantik itu tertawa. Xuan Kongzi mengangguk. Xiao Yan tidak memberinya perasaan seperti itu ketika dia terakhir bertemu dengannya. Mungkinkah sangat sulit untuk mengalahkan orang tua itu sekali saja? Kemudian, mata Xuan Kongzi menyapu alun-alun saat dia perlahan terbatuk. Pertama-tama, selamat untuk kalian semua yang mampu berdiri di sini. Kalian semua telah melewati babak eliminasi kedua. Namun, kalian semua harus menyadari bahwa putaran berikutnya adalah acara terpenting dari pertemuan pil. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Kemuliaan akan lahir di tengah kalian semua. Ucapan singkat ini seperti percikan yang menyalakan peledak. Tiba-tiba, tanah terbuka seperti mendidih. Pertemuan termegah di dunia alkemis akhirnya tiba pada saat ini. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum. Atmosfer semacam ini adalah sesuatu yang hanya ada selama pertemuan pil. Semua peserta, silakan ambil tempat kalian. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kalian semua harus menggunakan upaya penuh untuk menyempurnakan pil obat yang paling baik. Segera, banyak sosok bergegas ke segala arah menuju panggung batu. Lebih dari 1000 orang mengangkat kuali bersama-sama. Adegan ini memang sangat spektakuler.